Kaya penuh inspirasi, bersama kita terus beraksi. Optimisme mengalir inspirasi, bersama kita terus beraksi. Optimisme mengalir deras, semua mimpi jadi terang. Bersama kita bisa bertumbuh, tak ada yang tak mungkin dicapai. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gema untuk masyarakat Indonesia. Hadir lagi di tengah kesibukan teman-teman bahwa kami dari Gema Podcast untuk Negeri. Kali ini saya akan sharing ya, menampilkan salah satu pengusaha yang memang sering banget diminati sama teman-teman. Biasanya kan ya kita kalau misalkan menghadirkan narasumber itu dari pengusaha kuliner ya. Nah kali ini saya akan menghadirkan pengusaha tersebut adalah pengusaha salon, yang dimana beliau sudah meng-create atau mencalurkan atau membuat program ya, membuat produk yang dimana produk ini bisa kita pakai tidak hanya di salon tapi juga bisa dipakai di rumah ya. Langsung saja kita sambut Ibu Rita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rita. Waalaikumsalam Mbak Viva. Apa kabar Ibu Rita? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, Ibu Rita, tadi kan opening saya bahwa Ibu Rita ini adalah seorang pengusaha salon ya. Iya. Gitu ya. Kenapa sih kok Ibu Rita nih memilih salon gitu, yang dimana rata-rata untuk pengusaha lain, apalagi kita kan seorang ibu, seorang wanita gitu ya. Masak aja nih hobi saya gitu. Apakah memang salon ini merupakan hobi ibu atau yang awalnya coba-coba deh, akhirnya ketagihan nih dan akhirnya sudah punya salon, akhirnya buat produk lagi yang bisa kita pakai untuk treatment di rumah seperti itu. Oh iya Mbak Viva, kebenaran saya itu dari gadis memang hobi. Jadi saya itu untuk kecantikan itu dari gadis. Oh gitu, ya. oke. Ya, kebenaran saya juga dari gadis itu sudah biasa mandiri. Jadi kan saya tidak bergantung dengan suami gitu ya. Jadi kita punya keahlian ataupun di bidang kecantikan. Akan tetapi ada kendalanya juga Mbak. Apa itu? Jadi pada saat corona kemarin kan salon sepi ya Mbak. Oh iya, Karena kan kita benar, semuanya benar. kan tidak boleh, orang-orang semuanya di Iya. karantina, nggak bisa keluar. Nggak boleh ketemu orang ya Bu ya. Iya. Tapi alhamdulillah Allah itu telah memberikan jalan yang terbaik buat kita. Betul. Ya kan. Pada saat itu ibu saya sakit Kak. Oh, oke. Jadi ibu saya itu sakit. Saya juga bingung ketika saya bawa ke rumah sakit, ibu saya itu pasti dibilang corona ya Mbak ya. Rata-rata kan begitu Iya, ya Mbak iya, ya. untuk awal-awal itu ya. Iya, jadi kan saya ngeliatin ibu saya tidak tega. Akhirnya saya panggilkan dokter Oke. untuk berobat di rumah saja. Oke. Tapi kondisinya tidak membaik, malah lebih parah. Oh. Bahkan nih Mbak ceritanya lebih ini lagi ya. Dari ini apa namanya ya, dari lingkungan saya Oke. malah bilang, Bu Rita itu ibunya pandangannya udah kosong loh. Aduh. Jadi kira-kira ibunya Bu Rita itu nggak bertahan gitu kan ya. Aduh. Saya lebih sedih lagi kan Mbak. Mm-mm. Nah dari situ kemudian saya berusaha. Allah kan sudah memberikan kita itu pikiran, akal, ya kan? Keahlian Ya. Ibu ya. Dan saya yakin di bumi ini Allah itu menciptakan penyakit, Allah juga pasti akan menyiapkan betul obatnya, ya kan? Nah dari alam itu saya lihat Pak, saya pelajarin semuanya terkait tumbuh-tumbuhan, herbal. Oke. Dengan antusias ya Allah, kita berusaha, Allah pasti akan Kasih kesembuhan ya, Bu, ya. buat ibu Betul, saya, ya betul. kan? Akhirnya saya racik Mbak, itu obat-obatan dari herbal. Fokusnya saya menyembuhkan ibu saya. Oke. Saya yakin ibu saya itu berkat pokoknya kun fayakun. Kalau Oke. Allah menghendakin ibu saya sembuh, pasti sembuh. Akhirnya saya racik itu tumbuh-tumbuhan Mbak. Dari serai merah, dari Oke. jahe merah, kembang telang, cengkeh, kayu manis. Dengan cara saya, dengan komposisi. Tapi sebelumnya kita tetap harus memerlukan bantuan dokter. Oh iya. Karena kan dari hasil cek ya, ibu saya itu sakitnya apa. Ternyata ibu saya itu ada diabetes, ada jantung, kemudian ada asam urat, kolesterol, pokoknya komplikasi ya. kan. Oke. Jadi saya juga meraciknya hati-hati. Oke. Ya kan, dengan komposisi.
Nah, testimoninya untuk ibu saya dulu, Mbak, ya kan. Jadi, obat ini saya, rawat ibu saya sendiri dengan saya atur cara makannya, ya Oke. kan. Nah, alhamdulillah, Mbak, ibu saya ada kemajuan. Oke. Yang tadinya udah nggak mau makan, Jadi nafsu makannya nafsu nambah? makannya ada. Mmm. Nah, tapi dia bisa jalan, Mbak, jadi buang air udah di Mmm. tempat tidur. Mhm. Saya bingung lagi nih, Mbak. Tantangan Ternyata lagi ya ternyata ya? iya, ternyata setelah saya racik itu, Mbak, di situ itu saya lihat itu kan kita ambil cuman airnya aja, Mbak, ya. Oke. Nah, di situ nanti ada kayak rempah-rempahnya masih Ampasnya itu mengendap. ya? Oke. Iya, kemudian, apa namanya, kayak daun-daun yang kita peras itu kan Iya, masih betul. ada. Nah, itu saya ekstrak, Mbak. Oh, Ya, saya ekstrak, kemudian untuk balur ke oke. seluruh badan ibu saya itu saya ciptakanlah minyak tolak angin. Masya Allah. Oh, ternyata Nah, produknya ada di sini ya? iya, Oh, jadi oke. untuk keluar ibu saya itu saya Mhm balurin dengan mhm minyak mhm angin, kemudian malam mau tidur saya racikan untuk minum, kemudian mhm. bangun tidur pun saya racikan untuk minum sehari 2 kali. Dalam jangka waktu 1,5 bulan, alhamdulillah ibu saya itu sampai detik ini bisa berjalan. Masya Bahkan Allah, berjalan ke tabarakallah. rumah pun sudah bisa, walaupun diabetes itu sudah menyerang, matanya sudah tidak melihat. Oke Itu, oke. Mbak, Tapi untuk awalnya. beraktivitas sudah oke ya? Alhamdulillah udah aktivitasnya udah jadi hasilnya sudah ada. Mhm. Bahkan tidak di situ aja, Mbak. Oke. Jadi abang saya, keponakan saya sempat kena corona juga, Mbak. Mmm. Nah, dari situ kemudian saya racik, saya kasih. Setelah dicek negatif, berarti kan Iya, alhamdulillah ya, Mbak, ya. betul betul. Nah, dari situ setelah ibu saya sembuh, ya kan ibu saya ngelihat saya tuh kasihan udah kecapean, ya kan, udah gitu, ekonomi juga berantakan pada saat Iya, corona ya, Mbak, ya. Nah, berkat ibu saya lah akhirnya saya itu punya, apa ya, inspirasi, oke agar saya itu bisa menghasilkan jadi produk saya. oke. Kata ibu saya, "Rita, kamu kan sudah menyembuhkan ibu dengan racikan-racikan yang kamu buat. Coba kamu bikin, tapi jualnya jangan terlalu mahal." Oke. Jadi kita juga sambil membantu Iya, sambil sedekah masyarakat, ya, ya Bu, kan, ya? sambil sedekah. Itulah, Mbak, itu yang membuat saya itu, Oh, tersentuh ya kan. iya. Benar juga ibu saya ya. Mhm mhm. Akhirnya saya coba, Mbak. Saya coba saya produksi awal, itu kan, dan saya beri nama dia itu adalah minyak tolak angin restu Oh. ibu. Oh, oke Nah, oke. karena itu Betul betul berkat betul. Berkat dari dari retus ibu ya ya? ibu saya pencetusnya Mhm gitu kan, mhm. sehingga saya itu, senang, Mbak. Senangnya begini, pekerjaan ini ya kan, sebagian tidak hanya menghasilkan uang, tapi Betul. kita juga bisa bermanfaat buat masyarakat banyak. Mhm. Bahkan, saya bercita-cita, saya pengen banget itu, kebahagiaan ini tidak hanya untuk diri saya. Kalau, produk-produk ini melejit Iya, istilahnya, betul. bisa laku di mana-mana, kan saya bisa juga membantu lingkungan saya yang nganggur. Jadi saya bisa buka Ya, peluang untuk lapangan pekerjaan. pekerjaan. Oke, Bu, berarti kalau misalkan saya boleh narik kesimpulan bahwa, ketika Ibu awalnya salon, terus akhirnya Ibu berkembang gitu ya, karena Iya, inspirasi dari sang ibu tadi, iya, seperti itu ya, yang awalnya bener-bener di rumah, bahkan untuk maaf buang air kecil aja juga nggak bisa, iya, akhirnya Ibu Mbak. meracik produk yang ini nih, teman-teman nih produknya. Jadi, Iya, produk, minyak gosok tolak angin ini ya, ini adalah restu Ibu yang dimana seseorang itu ketika memang, kita sudah membuat suatu produk ya, produk sudah ada didoain gitu ya, iya, didoain Mbak. dari ibu gitu ya, Iya, itu, insyaallah akan bisa berkembang ke dunia yang sangat besar ini gitu. Karena memang amin. ketika memang kita memulai bisnis itu dengan sedekah gitu ya, Iya, dengan pengalaman yang memang mungkin awalnya buat saya sendiri dulu deh gitu. iya Ternyata benar, Mbak. alhamdulillah produk ini, direstui oleh ibunya Bu Rita Iya, bahwa, Mbak. "Yuk coba ini produk racikan dari Bu Rita," yang di mana memang saya sudah merasakan sendiri manfaatnya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih Bu, untuk minyak gosok ini berarti kan boleh dipakai, pada siapa aja ya? Boleh Maksudnya boleh. untuk kecapean boleh, Boleh. terus juga ada beberapa penyakit kayak misalkan tadi diabetes, Boleh, terus Mbak. juga, penyakit-penyakit yang memang
mungkin orang lain udah hopeless gitu ya Bu ya, Iya, udah aduh saya nggak tahu nih dokter udah memvonis ya, apalagi tadi kan sudah divonis ya, aduh kayaknya nih matanya udah kosong, udah segala macem, Iya, udah Mbak. deh Bu, ya mohon maaf kalau misalkan emang bilang ikhlaskan lah gitu kan, mungkin ada ya orang yang bicara seperti itu ya, Iya, dan Mbak. ternyata tapi ibu nih nggak apa ya, nggak pantang menyerah gitu ya, bahwa Kan saya ada harus Allah, Mbak. betul, itu maksud Iya. saya. Jadi ketika memang kita memulai bisnisnya teman-teman, bahwa jangan hanya fokus kepada omset. Benar, Betul ya Bu ya, benar. tapi kita harus gali potensi dari diri kita. Kita nih sebenarnya bisanya apa sih gitu ya. Benar, benar. Ketika memang kita bisanya, oh ternyata saya bisa meracik. Dan ternyata bukan cuma minyak gosok ya yang Ibu ciptakan. Bisa. Tapi ini ada apa ini namanya Bu? Serbuk ya? Serbuk, ya itu Oh, minuman serbuk oke. jadul ya. Jadi Minuman ini serbuk jadul nih ya, teman-teman. Kalau teman-teman boleh lihat, ini komposisinya ada ya, cereh, cengkeh, kayu cengkeh, manis, ya, kembang telang, gula dan juga madu ya. benar Ini ya. produksinya dari Dari Dapur Mutdap, Mutdap. benar ya. Dapur Mutdap ini adalah ownernya Ibu sendiri. Benar, ya, Mbak, karena ya. inspirasi dari ibunya Bu Rita yang Iya. memang kondisinya membutuhkan pengobatan tradisional Iya, seperti Mbak. itu ya. Nah, untuk racik ini sendiri apakah rempah-rempahnya sama dengan yang minyaknya atau gimana? Bedanya gimana? Jadi bedanya gini, Fokusnya Mbak. gimana fokusnya? Jadi untuk produk ini memang rempah-rempah itu kita harus cari yang super ya. Oke, premium Jadi ya. yang premium, jadi Oke. tidak sembarangan yang apa namanya yang kita ambil gitu ya Mbak ya. Oke. Nah kemudian ini kan kemasan besar ya Mbak ya. Iya, betul. Nanti biar ribet semuanya ya. ya nanti biar semuanya terjangkau ya kan, kita akan kemas dengan kemasan yang kecil biar bisa dibawa kemana-mana. Oh gitu. Iya, Mbak. Oke, nah berarti untuk cara penyajiannya gimana ini Bu? Cari penyajiannya begini Mbak, ini juga untuk kita semua ya. Oke. Jadi memang herbal itu rata-rata orang kan berpikiran jahe itu kan ya itu minuman Iya. sehat ya Iya. kan. Tapi jangan lupa teman-teman, untuk jahe itu sendiri walaupun kita udah penyajiannya udah kita produksi sebagai serbuk, tetap aja penyajian yang baik itu tetap harus kita saring. Oh, oke. Berarti Iya. nggak hanya air terus dimasukin serbuknya terus diaduk Tidak, diminum gitu Mbak. enggak ya? Oh, Bahkan airnya itu juga cara pengolahan saya itu air itu sudah saya rubah menjadi alkalin, Mbak. oh gitu. Jadi saya punya alat itu yang Mm-mm. bisa merubah air murni menjadi alkalin. Oke. Ya. Jadi air alkalin itu nanti cara penyajiannya tuh serbuk itu kita ambil 2 sendok kemudian nanti kita tambahkan air 1 gelas, Oke. kita rebus. Oke. Nah, nanti lebih mantap lagi nih Mbak, kita tambahkan madu dan perasan lemon. Oh, Ya. oke. Nah, setelah itu nanti diaduk, Oke. nanti direbus. Kalau untuk pengobatan direbus ya Mbak. Oh, direbus aja, oke. Direbus lagi, kemudian kita saring. Oke. Nah, air yang sudah kita saring kita minum. Oke. Nah, karena apa? Karena minuman serbuk ataupun yang dibilang orang jamu ya, Mm-mm. itu ampasnya itu kadang-kadang kan bukannya menyembuhkan, bahkan dia memberatkan cara kerja ginjal Oh kita. gitu, makanya Benar, kenapa serbuk-serbuk dari pabrik-pabrikan gitu ya, Iya. itu kan kadang nggak ada ampasnya ya, makanya itu Iya. mungkin agak berbahaya gitu ya. Benar, Mbak. Oh oke. Jadi minuman itu sebenarnya kadang-kadang kan orang berpikir, oh ini jamu kok encer, Iya. kok dia tidak kental, ya Oke. kan? Aku mau yang kental. Padahal itu kurang sehat karena ya Mbak, karena di situ saringan itu kan kalau udah di ginjal kita tuh Mengendap ya? Iya Mbak. Oh Jadi gitu. bukannya menyembuhkan malah jadi penyakit. Nah, Oke satu oke lagi oke. Mbak, Iya gimana? produk saya ini tidak hanya untuk penyembuhannya Mbak. Oke. Untuk kita itu untuk stamina, kemudian untuk santai pun bisa. Jadi dia bisa di jus juga Mbak. Oh. Kita minum dengan cara menambahkan es batu. Oh gitu, Benar. dari air yang tadi sudah kita rebus. Iya, enggak dari serbuk. Oh dari serbuknya Ya, dulu. serbuknya Oh. itu kita jus, kita Oh, blender oke. ya kan. Oke. Kita tambahkan madu Mm-mm. dan lemon. Tapi apabila dia itu sakit, kita tanya dulu, dia ada sakit lambung tidak? Oh nggak boleh. Kalau dia ada sakit lambung, jeruk lemonnya atau jeruk lemonnya jangan ditambahkan, cukup madu saja. Oh gitu, Iya. oke. Ya, Mbak. Nah berarti ini kan ada 2 nih Bu, Iya. untuk yang serbuk sama satu lagi nih apa Nah, ya? yang ini Nah ini yang siap. bedanya gimana nih Bu? Itu siap untuk Jadul diminum, Mbak. minuman Iya. segar siap saji. Iya. Oke, ini berarti siap diminum. Siap Ini yang diminum. sudah diolah
Jadi teman-teman, ini adalah minuman yang sudah diolah ya oleh Bu Rita dari yang modelnya serbuk tadi Iya. sampai akhirnya bisa menjadi seperti Iya. ini, seperti itu ya. Berarti Benar. Ibu menjualnya ini 2 varian yang berbeda ya? Iya. Oh, oke. Ini berarti Yang sirup satu ya? itu sirup Ini ya. dikocok-kocok Itu dulu siap berarti. saji, ya. Oh, tapi warnanya memang begini, Bu. Iya. Kenapa dia warnanya hitam ya, Bu? Itu bukan hitam tapi itu ungu karena ini telang. Oh, ungu. Iya. Oh, Coba Mbak agak pekat cicipin ya? deh. Oh, aku cicipin ya. Iya. Ah. Coba. Oke. Nah, Semoga biar dengan segar minum ya. ini ya, saya bisa menjadi lebih kuat staminanya. Biar Asik. fresh ya. Oke, ini saya coba. Oh, karena kalau dia sirup biasanya kan dia harus tambah air ya, Bu. Ya, itu Tapi cukup ini udah enggak. siap saji. Oh, benar-benar siap Iya, saji ya, siap makanya dia saji. namanya minuman segar siap Siap saji. saji. Bu, kayaknya nih minum dingin-dingin boleh kan, Bu? Boleh. Minum ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kebanyakan deh. Bentar ya. Saya cobain dulu karena klaimnya di sini adalah bisa untuk stamina ya, Benar. bisa untuk kesehatan Iya. dan juga bisa untuk menyegarkan badan. Iya. Oke, ini memang kalau dari warnanya terlihat ini ya kurang menarik ya, tapi Iya. sebenarnya yang menarik di sini adalah bukan warnanya teman-teman, tapi adalah manfaatnya. Khasiatnya. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar, Mbak? Segar. Ada Alhamdulillah. lemon-lemonnya. Nah, saya mau tanya, ini memang ada jahenya, ada lemonnya, Ya. sedikit wangi bunga telangnya ada gitu ya, Iya. karena memang ini kan ada bunga telangnya ya, Benar seperti ya. itu ya. Ini memang cocoknya sih kalau saya sukanya dingin, Bu. Ya. Karena Buat mungkin segar ya. ya buat segar ya. Tapi kalau misalkan memang mau diminum, satu botol ini kira-kira ada nggak sih durasinya, atau misalkan ini satu botol baiknya diminum 3 hari gitu, harus ya. habis atau gimana? Enggak, itu untuk cukup 1 hari, sehari 2 kali cukup. Oh, sehari 2 kali Iya, aja. iya. Oh, oke. Jadi Untuk 1 takarannya. botol untuk 2 hari. Oh, 1 botol untuk 2 hari. Untuk 1 hari 2 kali minum, Mbak. Oh, satu hari Iya. 2 kali minum gelas Iya, gitu benar, ya. iya. Oke, berarti kayak model kita minum madu ya. Minum Benar, madu ya. kan sehari 2 kali Iya. seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman nih butuh minuman siap saji ya, kalau misalkan teman-teman nggak mau repot seperti itu ya, ini boleh dicoba minuman jadul dari Dapur Muktab. Ini Mudap. Mudap. Iya. Mudap. Oke. Nah, ini sudah halal ya, Bu ya. Untuk sudah. perizinannya sudah halal. Kalau saran saya sih, kalau teman-teman nih nggak mau repot ya, misalkan lagi hektik gitu ya, Iya, lagi memang aktivitasnya tinggi. Kebetulan saya kan juga aktivitasnya tinggi nih, Bu, Iya, gitu iya. kan. Nah, ini cocok sekali nih orang-orang seperti saya gitu, minum minuman siap saji dari Dapur Mudap. Nah, kalau misalkan teman-teman mau, saya mau coba ngeracik sendiri nih gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau ngeracik sendiri, teman-teman boleh yang serbuknya ini. Nah, saya mau tanya, Bu, kalau misalkan kan ada serbuknya. Tadi kan Iya. Ibu bilang ampasnya ini dia nggak boleh masuk ke dalam tubuh kita ya. Benar ya. Nah, ketika memang ampasnya nggak boleh masuk ke dalam tubuh kita, si serbuknya ini boleh nggak sih kayak buat ulur kah, atau langsung ampasnya dibuang atau gimana? Kan ampas itu Herbal nggak ya? usah dipakai lagi. Oh, ya udah kan? nggak bisa Iya, dipakai udah nggak usah lagi. dipakai lagi. Cuman kan kalau yang sebelum ampas yang sebelum kita olah, Oke. ya kan pada saat kita produksi, nah ampas itu yang bisa kita pakai. Oh, gitu. Iya. Jadi ampas yang bisa dipakai untuk lulur tadi itu Iya. pada saat pengolahan si serbuk-serbuk ini ya, Benar, seperti itu ya. Tapi Oke, kalau oke. ampas yang dari sini, Kayak kopi ya berarti, Bu, ya? itu dari sini, Kayak kopi ya berarti, Bu, ya? itu dibuang saja. Oh, dibuang saja. Karena Oke, ini kan berarti. udah 2 kali penyaringan. Oke, ya. udah 2 kali Iya, penyaringan. jadi sarinya sudah tidak ada. Oh, gitu. Ampas yang apa namanya, yang sudah jadi Serbuknya produk tadi ini. itu ya. Tapi pada saat produksi awal itu masih banyak banget. Ah, Karena kan yang kita ambil airnya, sarinya, Mbak. airnya. Airnya. Betul. Nah, ya kan. Nah, kebenaran dari hasil yang pertama itu, ampas yang pertama itu kayak kita bikin minyak tolak angin, itu kan itu juga terinspirasi karena minyak itu ada yang kita bikin CPO, Mbak. Oke. Jadi minyak tolak angin itu produksi untuk pembuatan minyaknya itu sendiri kita bikin minyak tanpa dimasak. Oh, ada, Bu. Iya, jadi minyak itu tanpa dimasak, jadi dia menjadi minyak CPO. Nah, Oke. CPO itu sangat bagus banget itu untuk kulit, untuk kecantikan.
Makanya dari situ, itu juga dari ibu saya, Mbak. Memang ibu itu sumber inspirasi ya. Ya, pada saat ibu saya sakit itu kan ibu saya kan istilahnya tidak mandi, ya kan, tidak betul, kena betul. air, ya kan. Jadi dakinya itu tebel gitu kan ya. Oke. Nah, akhirnya kan saya terinspirasi. Saya itu buatlah saya itu lulur ya Bu ya. Jadi saya bikin lulur, lulur itu dari biji asam. Oh ini ya produknya Iya, Lulur jadi ini biji ya. asam Oke. Jawa mungkin orang kuno itu pasti paham. Jadi Oke. asam itu khasiatnya sangat luar biasa untuk kulit, Ya. bahkan untuk luka ya kan, untuk membunuh kuman pun itu sangat bagus ya. Mm-mm. Jadi itu biji asam, kemudian ketan hitam. Ketan hitam Ya, itu ketan berarti hitam itu digerus gitu mengandung ya. vitamin B ya kan. Oke. Kemudian dia juga itu bisa menjadi scrub. Ya membantu scrub untuk Mm-mm. merontokkan kulit mati ya kan. Nah, dari situ juga kita ada bengkoangnya, kemudian kita tambahkan vitamin E-nya juga. Oke, untuk mencerahkan Ya, ya. kemudian ada kemuning, ada temu giring. Nah, itu yang biar aromanya itu nggak apek. Jadi kulit itu istilahnya agak wangi-wangi gitu ya di ibu Oh, iya saya iya ya kan. iya iya. Jadi dengan produksi itu akhirnya saya pakailah buat ini apa namanya, buat Lulur. gusuk ibu saya. Nah, datanglah orang berkunjung, "Ih, ibunya jadi bersih," ya kan. Oh iya iya. "Ih, pakai apa, Bu?" Ya kan gitu kan. "Oh, ya saya gini loh." Bikin "Loh, saya sendiri mau gitu ya. dong," ya kan. Karena ini dari ibu saya makanya saya bikin itu Lulur Mardiana. Oh, Lulur Karena itu nama Mardiana. ibu saya. Oke. Iya. Karena awalnya memang Ibu Ibu Mardiana yang saya, pakai iya. ya. Nah, di depan saya juga seneng dengan tanaman. Ini ada air mawar, Mbak. Oh, Itu oke. juga produksi saya sendiri. Oh, gitu. Dari tanaman di depan rumah. Jadi memang Iya. ibu nih memanfaatkan apa yang ada di dalam rumah, di Benar, sekitar Mbak. rumah ibu Benar, gitu ya, dari benar. banyak macam tumbuhan yang Ya. akhirnya jadi air mawar, jadi lulur, bahkan bisa jadi minuman serbuk dan Benar, juga Mbak. minuman. Saya juga belajar gitu ya mengenai tumbuhan, mengenai produk-produk yang tumbuhan, mengenai produk-produk yang serbuk saja ya, bahwa oh ternyata bisa ya gitu, serai, ketan hitam dan lain-lain ternyata bisa bermanfaat untuk tubuh kita sendiri Iya, gitu Mbak. ya. Ya. Oke, siap. Sukses Ibu untuk lulur dan juga produk untuk minuman siap sajinya. Amin. Ya, teman-teman hari ini belajar juga kan sama saya juga ya dengan Ibu Rita, bahwasanya memang manfaat dari tumbuh-tumbuhan itu banyak sekali ya. Kalau misalkan kita memang mau untuk berbisnis, kita bisa mengeluarkan keahlian kita. Kita bisa searching melalui YouTube, bisa searching melalui media sosial lainnya, bahwa tumbuhan apa sih yang memang bermanfaat untuk kita, seperti itu ya. Nah, ini sudah ada produk dari Ibu Rita yang dimana sangat bermanfaat sekali untuk kita pakai di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa teman-teman cobain produk dari Ibu Rita, dan juga jangan lupa like, komen, dan share video dari YouTube kita hari ini di channel Gema Podcast untuk Negi. Sampai jumpa dan jangan lupa tonton ya untuk episode kali ini. See you Ibu Rita, terima kasih. Terima kasih. Gema Podcast.